warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok ABSS akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai studi kasus perusahaan Popcycle Salon menggunakan ABSS Premier versi 20. Sebelum kami memulai presentasi, saya Nikenor Sabrina sebagai ketua kelompok akan memperkenalkan anggota kami. Di sini ada Dilan Nursintawati dengan NIM 6319046, lalu ada Laila Turkiram dengan NIM 6319048, lalu di sini saya sendiri Nikenur Sabrina dengan NIM 631900482, lalu ada Safira Ristianti dengan NIM 631900497, lalu ada yang terakhir ada Vina Safinatun Najah dengan NIM 631900531. Latar belakang ABSS Premier versi 20 merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data akuntansi. Perangkat lunak ini memudahkan Anda melihat arus keuangan baik pribadi maupun perusahaan. Hal ini tentu akan memudahkan Anda dalam proses pencatatan akuntansi dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Perangkat lunak ABSS Premier versi 20 adalah perangkat lunak yang sangat mudah digunakan serta memiliki banyak kemampuan untuk mengolah berbagai macam transaksi keuangan. Di sini ada sejarahnya nih, ABSS Premier versi 20 atau yang dulunya dikenal dengan Mind Your Own Business Accounting atau MYOB adalah salah satu software akuntansi umum yang cukup populer di Indonesia. MYOB, Mind Your Own Business, dimulai di Australia pada tahun 1991 dan merupakan salah satu perusahaan yang sukses mengenali kebutuhan yang unik berasal dari perusahaan kecil menengah sampai perusahaan menengah besar akan sistem manajemen bisnis yang powerful, praktis, dan terjangkau. Mulai tanggal 1 Januari 2018, ABSS South Asia sudah mengganti nama menjadi ABSS atau Asian Business Software Solution. Lalu apa sih ABSS? Ayo kenalan. ABSS Premier versi 20 merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data akuntansi. Perangkat lunak ini memudahkan Anda melihat arus keuangan baik pribadi maupun perusahaan. Hal ini tentu akan memudahkan dalam proses pencatatan akuntansi dengan tingkat ketelitian yang tinggi. ABSS Premier versi 20 dapat digunakan bagi perusahaan yang menggunakan sistem multi-currency atau banyak mata uang dan multi-user atau banyak pengguna. Di sini ada Popcycle Salon, identitas perusahaan. Popcycle Salon adalah sebuah usaha yang didirikan oleh Ibu Renita dan bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Usaha ini melakukan transaksi jual beli produk kecantikan dan perawatan tubuh baik secara tunai maupun kredit dari beberapa customer dan vendor yang telah bekerja sama. Selain transaksi jual beli, usaha lain yang dijalankan meliputi jasa perawatan kecantikan. Pada tahun 2019, usaha salon ini mulai melakukan semua pencatatan dan penanganan masalah keuangan perusahaan dengan menggunakan ABSS sebagai software pendukungnya. Oke, selanjutnya adalah database dari perusahaan Popcycle Salon. Nama perusahaannya adalah Popcycle Salon, alamat perusahaan Jalan Kemuning nomor 21 Bojonggede, Kota Bogor, Indonesia dengan kode pos 16320. Nomor telepon 021 955 4778. Email popcyclesalon@gmail.com. Jenis usaha, salon, dan toko kecantikan. Oke, next selanjutnya kita akan masuk ke tutorial aplikasi ABSS, yaitu membuat database perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah jendela utama dari aplikasi ABSS Premier V20. Pertama, kita akan membuat database perusahaan baru, yaitu Popcycle Salon. Langkah-langkahnya yang kita lakukan adalah mengklik Create. Lalu selanjutnya akan muncul tampilan jendela Windows sebagai ucapan selamat datang di ABSS Premier V20, lalu kita klik Next. Akan tampil kotak dialog Company Information. Kemudian kita isi data perusahaan secara lengkap. Company name, Popcycle, Salon, address, Jalan Kemuning,
Nomor 21, Bojonggede. Phone number 021 strip 955 4778. Email address popcyclesalon@gmail.com. Setelah itu kita klik next. Lalu akan tampil kotak dialog accounting information. Kemudian kita isi dengan periode akuntansi sesuai dengan perusahaan kita, itu Popcycle Salon. Yang pertama, current financial year-nya kita ganti menjadi 2019. Last month of financial year-nya kita ubah jadi bulan Desember. Sudah bulan Desember. Lalu conversion month-nya kita ubah jadi Januari. Number of accounting period-nya 12, ini sudah 12, lalu kita klik next. Masih dalam tahap accounting information, tampilan ini adalah konfirmasi ulang mengenai data periode akuntansi perusahaan. Lalu kita klik saja next. Selanjutnya akan tampil dialog account list. Ada 3 pilihan dalam pembuatan akun. Pada perusahaan Popcycle Salon memilih yang paling atas, yaitu I would like to start with one of the list provided by ABSS Premier, yang artinya adalah menggunakan daftar akun yang telah disiapkan oleh ABSS sesuai dengan jenis usaha yang akan dipilih. Setelah itu kita klik next. Maka akan muncul tampilan akun yang sudah disediakan oleh ABSS Premier V20. Klik next. Kita akan mengganti kotak dialog company name, company file yang berisi tempat penyimpanan file. Lalu kita klik next. Ini adalah tampilan dari kotak dialog company file-nya yang berisi penyimpanan file. Boleh diganti di C atau di D. Kelompok kami memilih di C. Lalu next. Maka akan tampil kotak dialog conclusion. Kita pilih yang command center. Maka akan muncul tampilan utama ABSS Premier. Selanjutnya, kita akan men-setup. Caranya adalah kita ke menu, lalu setup, klik preference, lalu lakukan pengaturan pada tab sistem, kemudian klik ideal in multiple currency, kemudian klik OK. Selanjutnya, kemudian uncheck list. Pada tab Windows, uncheck list, automatically check spelling in text field before recording transaction. Lalu pada tab sales, klik warm for duplicate invoice number on record sales. Klik OK. Selanjutnya pada tab purchase, klik warm for duplicate purchase order number on record purchase. Klik OK. Lalu pada tab security, klik warm before recording post date transaction. Lalu pilih user ID. Klik user ID. Tekan new untuk membuat user baru. Lalu kita isikan dengan nama Popcycle. Lalu klik OK.
Setelah itu, oke. Setelah itu kita akan men-setup mata uang. Untuk pengaturan mata uang lokal, kita pilih menu list, lalu currency. Maka ini adalah tampilan awal dari currency. Kita akan menghapus currency yang tidak diperlukan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Kita akan menghapus semuanya, lalu kita sisakan hanya ada USD dan SGD atau Singapore Dollar. Setelah itu, kita mengubah mata uang lokal yang sebelum USD menjadi IDR. Klik 2 kali panahnya. Kita klik edit. Kita ubah currency code-nya jadi IDR. Currency name-nya menjadi rupiah. Currency simbolnya menjadi Rp. Lalu kita klik OK. Setelah selesai, maka kita akan klik New untuk menambah mata uang lainnya, yaitu USD. Currency name-nya United States Dollar. United States Dollar. Dengan exchange rate-nya kita ubah sesuai dengan kurs, yaitu 14. Exchange rate-nya kita ubah jadi 14,2. Exchange rate-nya kita ubah sesuai dengan kurs yang sudah ditentukan, yaitu 14,285. Oke, currency simbolnya US dollar. Setelah itu kita klik OK. Maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Maka selanjutnya ada tutorial setup account yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Laila Turkirom. Selanjutnya yaitu transaksi penjualan kredit mata uang USD. Pada tanggal 5 Januari 2019, PopCycle Salon membeli barang secara kredit dengan termin net 10 after IOM. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PopCycle Salon, yaitu pewarna rambut dengan exclude 10% PPN, job product, kategori overseas. Langkah-langkahnya, yang pertama, pilih modul sales. Lalu enter sales. Pada menu, klik uncheck list tax inclusive karena sudah exclude 10% PPN. Lalu ubah customer menjadi dengan nama customer di bukti dokumen. Di sini contohnya kita memakai customer Beatrice, lalu klik use customer. Setelah itu, ubah termin menjadi day of month after IOM. Dengan discount date hari pertama, dan balance due date-nya hari ke-10. Setelah selesai, klik OK. Lalu ubah layout menjadi item karena ini adalah produk. Setelah itu, ubah rate menjadi USD karena ini merupakan transaksi penjualan mata uang asing. Lalu isikan data transaksi dengan ship 10. Di tab item number-nya R02. Dengan description pewarna rambut 7 US dollar.
diskon data tidak ada, totalnya tetap 7 US dollar dengan job produk, use job, lalu teksnya PPN, dengan invoice kita ubah menjadi SJ01, date-nya 5 Januari 2019, lalu kategorinya overseas, sesuai dengan faktur. Setelah data tersimpan dengan benar sesuai faktur, klik OK atau record. Next, setelah ini kita close ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi penjualan kredit mata uang rupiah. Pada tanggal 6 Januari 2019, PopCycle Salon membeli barang secara kredit dengan termin 2/10 N/30. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PopCycle Salon, yaitu vitamin rambut dan pewarna rambut, exclude 10% PPN, jobnya produk, kategorinya lokal. Langkah-langkahnya, pilih modul sales, lalu enter sales. Pada menu, tetap uncheck list text inclusive, lalu pilih customer. Di sini kita menggunakan contoh customer-nya Jenny. Klik use customer. Lalu ubah termin sesuai dengan faktur. Di sini kita pilih payment in due-nya in a given of days. Lalu diskon days-nya 10, balance due days-nya 30, diskon for early payment-nya 2%. Udah, setelah selesai, klik OK. Lalu ubah invoice sesuai faktur dengan nomor faktur SJ02, date-nya 6 Januari 2019. Lalu ubah rate menjadi rupiah, klik OK. Lalu ubah layout menjadi item karena ini produk. Kategorinya kita ubah dulu menjadi lokal karena ini mata uang rupiah. Lalu kita isikan data transaksinya. Ship-nya yaitu 5, item number-nya R01, description-nya vitamin rambut dengan price-nya 15.000 dengan total 75.000, lalu job-nya produk, teksnya PPN. Kedua, ship-nya 5, item number-nya R02, description-nya pewarna rambut, price-nya 75.000, maaf 100.000, lalu totalnya 500.000 dengan job, produk, lalu teksnya PPN. Setelah data sesuai, klik record. Lalu kita close untuk transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya yaitu transaksi penjualan tunai mata uang asing USD. Sheryl memesan conditioner dan body shop sebesar 37,68 US dollar menggunakan konsep COD, include 10% PPN, kategorinya overseas, jobnya produk. Langkah-langkahnya, pilih modul sales, lalu enter sales. Pilih menu invoice, lalu checklist text inclusive. Checklist. Karena ini ada include-nya dia 10% PPN. Lalu kita pilih customer. Di sini kita contohnya ya sesuai faktur yaitu Sheryl. Use customer. Lalu ubah termin menjadi COD. Klik OK. Setelah itu ubah rate menjadi USD. Dan layout menjadi item. Kategorinya overseas,
kita klik invoice-nya yaitu SJ03, tanggalnya 8 Januari, ship-nya 10, kita isi, kode barangnya R03, description-nya conditioner dengan price 1,05 US dollar. Lalu job-nya kita produk. Yang kedua, ship-nya 5 dengan item number-nya B02 dengan description body shop dengan price 4,75 US dollar, lalu job-nya produk. Setelah data transaksi sesuai, maka klik record untuk transaksi berikutnya. Kita klik close untuk transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya yaitu transaksi penjualan tunai mata uang rupiah. Airin memesan body lotion dan body soap sebesar 550.000 menggunakan konsep COD, include 10% PPN, kategorinya lokal, jobnya produk. Langkah-langkahnya pilih modul sales, lalu klik enter sales. Klik menu invoice, lalu customer-nya kita di sini memilih contohnya Airin. Use customer. Lalu kita checklist teks inklusif karena ada include. Lalu kita ubah terminnya menjadi COD. Setelah itu ubah rate menjadi rupiah. Klik OK. Dan kita ubah invoice-nya menjadi SJ04. Dengan date-nya 9 Januari 2019. Kategorinya kita ubah menjadi lokal. Lalu layout-nya kita ubah menjadi item karena ini produk. Lalu kita isikan data transaksinya dengan ship 5, kodenya B01, description-nya body lotion dengan price 50.000. Job-nya produk dengan teksnya PPN. Selanjutnya ship-nya 5 dengan item number-nya B02 dengan description-nya body soap dengan price 50.000. Job-nya produk dan teksnya PPN. Setelah data sesuai dengan faktur, kita klik record untuk transaksi berikutnya. Dan klik close. Next, transaksi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Niken Nur Sabrina. Memasuki setup jobs. Yang pertama, kita klik menulis, lalu kita klik jobs. Tampilannya akan seperti ini, lalu kita klik new. Kita klik detail jobs, lalu job number-nya P. Lalu di tab. Job name-nya kita tulis produk. Lalu klik OK. Satu lagi, service. Job namanya S. Job namanya service. Lalu klik OK. Ini adalah tampilannya. Lanjut, kita akan up kategoris. Please, lalu pilih kategoris, klik new. Kita akan mengisi L, kategori namanya lokal. Lalu OK. Satu lagi, klik new, kategorinya O.
Lalu kategori namanya oversize. Ini adalah tampilannya. Lalu kita akan memasuki setup price level. Menulis, lalu customer list and first nama, price level. Kita akan mengisi price level A IDR, level kedua USD, yang ketiga SGD atau dolar Singapura. Lalu klik OK. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira Ristidianti. Langkah selanjutnya adalah pembuatan data-data. Yang pertama ada data Natashi. Pilih menu card file, kemudian card list, klik new, isi nama dari Nona Tashi, card ID-nya C01, Fatmawati, Jakarta, designation-nya individual, currency-nya IDR, klik selling details, pada item price level, pilih IDR, kemudian text code-nya TPN, free text code-nya NT. Klik OK. Di sini sudah ada tampilan dari customer PopCycle Salon. Kemudian menginput data pemasok dari CV Beauty Shine. Pilih menu card file pada Command Center, kemudian pilih card list, pilih tab supplier, dan klik tombol new. Pada kotak dialog card file, isi tab profile, namanya CV Beauty Shine. Card ID-nya V-01, alamatnya Mampang, Jakarta, currency-nya Singapore dollar, buying details, text code-nya PPN, free text code-nya NT, klik OK. Lakukan langkah yang sama untuk menginput data-data pemasok selanjutnya. Inilah tampilan dari data pemasok PopCycle Salon. Terakhir, menginput data karyawan. Pertama-tama, pilih menu card file pada Command Center, kemudian pilih card list, pilih tab employee, dan klik new. Ketik nama Dona Renita. Kodenya E-01, alamatnya Lenteng Agung, Jakarta. Currency-nya IDR. Lalu klik OK. Lakukan langkah yang sama untuk menginput data karyawan. Inilah tampilan dari data karyawan PopCycle Salon. Langkah selanjutnya adalah menginput saldo awal akun dari PopCycle Salon. Klik Setup, pilih Balance, Account Opening Balance, masukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan pada kolom Opening Balance. Nominal akun exchange akan secara default diberikan oleh ABSS Premier versi 20 dengan klik tombol Calculate Now. Ini adalah tampilan dari saldo awal PopCycle Salon yang sudah diinput. Pada amount left to be allocated-nya sudah 0, yang berarti sudah balance. Kemudian klik OK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vina Safinatun Najah. Yang selanjutnya ada pencatatan saldo piutang. Berikut langkah-langkah untuk mengisikan saldo piutang. Yang pertama, pilih menu setup, pilih balance, kemudian customer balance.
Pilih jenis currency sesuai dengan data customer-nya. Pilih IDR. Kemudian pilih Tashi. Kemudian klik Add Cell. Isikan data-data saldo, terms-nya. Payment is due-nya diisi in a given of days. Discount days-nya 10. Balance due days-nya 30. Discount for early payments-nya 2. Klik OK. Kemudian nomor invoice-nya diisi dengan INV 01. Kemudian tanggal diisi dengan tanggal 08 November 2019. Kemudian total including tax-nya diisi 1 juta rupiah. Kemudian tax code-nya diisi dengan NT, non-taxable. Use tax code. Job-nya diisi dengan P. Kategorinya diisi dengan L. Klik record. Lakukan langkah yang sama untuk customer-customer berikutnya. Berikut adalah tampilan jika sudah selesai mengisi semua saldo awal piutang. Klik close. Selanjutnya pencatatan saldo hutang. Berikut langkah-langkah membuat saldo awal hutang. Pilih menu setup. Pilih balance. Kemudian supplier balance. Pilih currency Singapore dollars. Use currency. Pilih supplier CV Beauty Shine. Klik add purchase. Kemudian isikan data sesuai dengan saldo piutangnya. Termin payment is due-nya in a given of days. Discount days-nya 10. Balance due days-nya 30. Diskon for early payments-nya 2%. Oke, klik OK. Selanjutnya isi tanggal 13 Desember 2018. Selanjutnya isi supplier invoice INV 01. Kemudian total including tax-nya diisi dengan saldonya 95 Singapura dolar. Yes, tax code-nya diisi NT, non-taxable. Oke, use tax code. Job-nya product, klik use job. Kemudian kategorinya overseas, karena luar negeri, use kategori. Klik record. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk mengisi saldo awal hutang lainnya. Berikut adalah tampilan jika sudah selesai mengisikan saldo awal hutang. Ini adalah yang currency Indonesian rupiah. Dan selanjutnya yang currency Singapore dollar. Dan out of balance-nya harus 0. Klik close. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan saldo persediaan barang. Yang pertama yaitu pilih modul inventory. Kemudian klik item list. Kemudian klik new. Isikan data pada tab profile, buying details, dan selling details. Item number diisi dengan R01. Checklist, I buy this item. I sell this item.
I inventory this item. Kemudian yang cost of sales account diisi dengan akun 5100 atau COGS hair product customer. Klik use account. Kemudian income account for tracking sales diisi dengan akun 4400 atau hair treatment. Klik use account. Selanjutnya asset account diisi dengan akun 1.500 atau persediaan salon equipment. Selanjutnya klik buying details. Isikan standard cost dengan harga COGS yaitu 10.000. Dan tax code when bought-nya diisi dengan PPN. Use tax code. Kemudian buying unit of measure-nya diisi dengan pieces, PCS. Pieces. Kemudian klik selling details. Base selling price diisi dengan harga penjualan yaitu 15.000. Tax code when sold-nya diisi dengan PPN. Kemudian selling unit of measure-nya diisi dengan pieces, PCS, yes. Kemudian klik OK. Lakukan langkah yang sama untuk mengisi barang-barang yang selanjutnya. Berikut adalah tampilan jika sudah selesai menginput semua saldo persediaan barang. Selanjutnya klik close. Dan kita ke langkah selanjutnya yaitu adjust inventory. Berikut langkah-langkah pembuatan adjust inventory. Pada command center, pilih inventory. Pilih inventory. Pilih count inventory. Akan ditampilkan kotak dialog count inventory. Ketikkan jumlah setiap barang pada kolom count. Body lotion diisi dengan 60. Body soap 20. Lulur 20. Vitamin rambut 50. Pewarna rambut 20. Conditioner 50. Kemudian klik tombol adjust inventory. Akan muncul kotak dialog default expense account. Bagian ini bisa dikosongkan saja, setelah itu klik continue. Selanjutnya klik opening balance. Kemudian isikan data transaksi adjust inventory dan harga pokok barang per unit di kolom unit cost beserta pilihan akun persediaan pada kolom akun. Tanggalnya bisa diubah 1 Januari 2020. Memonya diubah inventory opening balance. Inventory opening balance. Kemudian unit cost B01 yaitu 25.000. Selanjutnya B02 25.000. B03 25.000. R01 10.000. R02 75.000. R03 10.000. Kemudian kategorinya L. Use kategori. Kemudian klik record. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian transaksi-transaksi yang akan dibacakan oleh Dilan Nurcintawati. Input data transaksi-transaksi dari Popsicle Salon. Yang pertama,
yaitu transaksi kas keluar penggajian karyawan dengan mata uang rupiah. Pada tanggal 2 Januari 2019, Popsicle Salon melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama Ajeng menggunakan mata uang rupiah sebesar Rp1.500.000 dengan kategori L atau lokal. Langkah-langkah untuk mengikutnya yaitu yang pertama kita pilih model account, lalu record journal entry. Setelah itu kita isikan data transaksi pembayaran dengan general jurnalnya kita ganti menjadi CD J01, tanggalnya 2 Januari 2019 dengan memo penggajian karyawan melalui Bank BCA. Selanjutnya kita masukkan nama akunnya. Yang pertama ada nomor akun 6130, 65130, wages and salaries. Kita isikan di debitnya 1.500.000. Lalu yang keduanya akun 12160, 12160, Bank BCA, kita masukkan di kredit 1.500.000. Jika sudah, out of balance-nya harus 0, maka kategorinya kita ubah menjadi lokal karena ini adalah IDR. Lalu kita klik. Lalu kita klik record. Untuk melihat jurnal dari data di atas, kita bisa mengklik CTRL-R. Selanjutnya, transaksi kas keluar penggajian mata uang asing US dollar. Caranya sama. Pada tanggal 2 Januari 2019, Popsicle Salon melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama Mika menggunakan mata uang US dollar sebesar 140. Langkah-langkahnya, klik model account, record journal entry, ganti currency-nya menjadi US dollar, kemudian ubah nominal rate-nya sesuai dengan bukti transaksi. Lalu, kita masukkan data transaksinya, general journal-nya CDJ 02, tanggalnya 2 Januari 2019, memonya penggajian karyawan melalui cash USD. Kita masukkan nama akunnya yang pertama 65130, 65130 dengan nama wages and salaries. Di debitnya kita masukkan 140. Lalu akun kedua 12120, 12120 USD. Kita masukkan di kreditnya 140 US dollar. Lalu out of balance-nya harus 0. Kita ubah kategorinya menjadi overseas karena ini adalah mata uang asing. Lalu kita klik record. Selanjutnya, transaksi penjualan kredit mata uang US dollar akan dilanjutkan oleh rekan saya, Laila Turkirom. Selanjutnya yaitu transaksi penjualan kredit mata uang USD. Pada tanggal 5 Januari 2019, Popsicle Salon membeli barang secara kredit dengan termin net 10 after IOM. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh Popsicle Salon, yaitu pewarna rambut dengan exclude 10% PPN, job product, kategori overseas. Langkah-langkahnya, yang pertama pilih modul sales. Lalu enter sales. Pada menu, klik uncheck list tax inclusive karena sudah exclude 10% PPN. Lalu ubah customer menjadi dengan nama customer di bukti dokumen. Di sini contohnya kita memakai customer Beatrice, lalu klik use customer. Setelah itu, ubah termin menjadi day of month after IOM. Dengan discount date hari pertama,
dan balance due date-nya hari ke-10. Setelah selesai, klik OK. Lalu ubah layout menjadi item karena ini adalah produk. Setelah itu, ubah rate menjadi USD karena ini merupakan transaksi penjualan mata uang asing. Lalu isikan data transaksi dengan SHIP 10. Di tab item number-nya R02 dengan description pewarna rambut 7 US dollar. Diskon data tidak ada, totalnya tetap 7 US dollar dengan job produk, use job, lalu teksnya PPN, dengan invoice kita ubah menjadi SJ01, date-nya 5 Januari 2019, lalu kategorinya overseas, sesuai dengan faktur. Setelah data tersimpan dengan benar sesuai faktur, klik OK atau record. Next, setelah ini kita close ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi penjualan kredit mata uang rupiah. Pada tanggal 6 Januari 2019, PopCycle Salon membeli barang secara kredit dengan termin 2/10 N/30. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PopCycle Salon, yaitu vitamin rambut dan pewarna rambut. Exclude 10% PPN, jobnya produk, kategorinya lokal. Langkah-langkahnya, pilih modul sales, lalu enter sales. Pada menu, tetap uncheck list text inclusive. Lalu pilih customer. Di sini kita menggunakan contoh customer-nya Jenny. Klik use customer. Lalu ubah termin sesuai dengan faktur. Di sini kita pilih payment in due-nya in a given of days. Lalu diskon days-nya 10. Balance due days-nya 30. Diskon for early payment-nya 2%. Udah, setelah selesai, klik OK. Lalu, ubah invoice sesuai faktur dengan nomor faktur SJ02. Date-nya 6 Januari 2019. Lalu, ubah rate menjadi rupiah. Klik OK. Lalu ubah layout menjadi item karena ini produk. Kategorinya kita ubah dulu menjadi lokal karena ini mata uang rupiah. Lalu kita isikan data transaksinya. SHIP-nya yaitu 5. Item number-nya R01. Description-nya vitamin rambut dengan price-nya 15.000 dengan total 75.000, lalu job-nya produk, teksnya PPN. Kedua, SHIP-nya 5, item number-nya R02, description-nya pewarna rambut, price-nya 75.000, maaf 100.000, lalu totalnya 500.000 dengan job, produk, lalu teksnya PPN. Setelah data sesuai, klik record. Lalu kita close untuk transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya yaitu transaksi penjualan tunai mata uang asing USD. Cheryl memesan conditioner dan body shop sebesar 37,68 US dollar menggunakan konsep COD, include 10% PPN, kategorinya overseas, jobnya produk. Langkah-langkahnya, pilih modul sales, lalu enter sales. Pilih menu invoice,
Lalu checklist text inclusive. Checklist. Karena ini ada include-nya dia 10% PPN. Lalu kita pilih customer. Di sini kita contohnya ya sesuai faktur yaitu Cheryl. Use customer. Lalu ubah termin menjadi COD. Klik OK. Setelah itu, ubah rate menjadi USD. Dan layout menjadi item. Kategorinya overseas. Kita klik invoice-nya yaitu SJ03. Tanggalnya 8 Januari. Ship-nya 10 kita isi. Kode barangnya R03. Description-nya conditioner dengan price 1,05 US dollar. Lalu job-nya kita produk. Yang kedua, ship-nya 5. Dengan item number-nya B02. Dengan description body shop. Dengan price 4,75 US dollar. Lalu job-nya produk. Setelah data transaksi sesuai, maka klik record untuk transaksi berikutnya. Kita klik close untuk transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya yaitu transaksi penjualan tunai mata uang rupiah. Irene memesan body lotion dan body soap sebesar 550.000 menggunakan konsep COD, include 10% PPN, kategorinya lokal, jobnya produk. Langkah-langkahnya pilih modul sales, lalu klik enter sales. Klik menu invoice, lalu customer-nya kita di sini memilih contohnya Irene. Use customer. Lalu kita checklist text inclusive karena ada include. Lalu kita ubah terminnya menjadi COD. Setelah itu ubah rate menjadi rupiah. Klik OK. Dan kita ubah invoice-nya menjadi SJ04. Dengan date-nya 9 Januari 2019. Kategorinya kita ubah menjadi lokal. Lalu layout-nya kita ubah menjadi item karena ini produk. Lalu kita isikan data transaksinya dengan ship 5. Kodenya B01. Description-nya body lotion dengan price 50.000. Job-nya produk dengan teksnya PPN. Selanjutnya ship-nya 5 dengan item number-nya B02 dengan description-nya body soap dengan price 50.000. Job-nya produk dan teksnya PPN. Setelah data sesuai dengan faktur, kita klik record untuk transaksi berikutnya. Dan klik close. Next, transaksi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Niken Nur Sabrina. Oke, selanjutnya kita akan masuk transaksi pelunasan hutang mata uang SGD, dolar Singapura. Pada tanggal 9 Januari 2019, perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada CV Beauty Shine sebesar 95 dolar Singapura. Langkah-langkahnya, kita masuk ke purchase, lalu kita klik pay bill,
pilih suppliernya, yaitu CV Beauty Shine. Lalu cek nomornya CD J01. Lalu tanggalnya 9 Januari 2019. Amonnya kita isi $95 Singapura. Memonya kita tulis pelunasan hutang atas faktur INV01. Lalu udah otomatis diisi, amount pay-nya kita isi $95 Singapura. Lalu out of balance-nya jadi 0. Lalu klik record. Kalau untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut, kita bisa klik CTRLR. Inilah jurnal pelunasan hutang. Langsung next kita akan masuk ke transaksi pembelian tunai mata uang asing SGD. Pada tanggal 13 Januari 2019, perusahaan membeli barang secara COD kepada CV Mona Lisa. Jawabnya kita pakai P, kategorinya O, eksklusinya 10% dari PPN. Langkah-langkahnya kita klik purchase, lalu enter purchase, lalu kita klik bill, tetap bill, lalu suppliernya kita cari CV Mona Lisa, lalu use. Habis itu termnya kita ganti COD. Lalu text inclusive-nya kita harus on checklist ya. Purchase-nya kita tulis JP 377. Lalu tanggalnya 13 Januari 2019. Supplier info-nya dikosongin aja. Lalu layout-nya kita pilih item, klik OK. Lalu kita akan isi transaksinya yaitu bill-nya 1. Receivable-nya itu udah otomatis 1, lalu item number-nya 5236. Udah otomatis higher spa ozone treatment machine. Habis itu price-nya kita tulis $237,50. Lalu totalnya udah otomatis, jobsnya kita ganti P. Text-nya PPN. Lalu kategorinya kita O karena itu uang mata uang asing. Lalu klik record. Lanjut kita akan mengisi transaksi pembelian secara tunai rupiah. Pada tanggal 14 Januari 2019, perusahaan membeli barang secara COD pada CV Honey Club. Jobnya P, kategorinya L, exclude-nya 10% dari PPN. Langkah-langkahnya kita ke purchase, lalu enter purchase, klik menu bill, checklist text include-nya, supplier kita CV Honey Club. Lalu termnya itu kita COD, kita pilih COD. Lalu purchase-nya kita ganti jadi JP 520. Data tanggalnya 14 Januari 2019. Lalu layout-nya pilih item. Klik OK. Lalu kita akan isi transaksinya bill-nya 1. Udah otomatis receipt-nya 1, item number-nya 5234. Itu udah high dryer please essential. Price-nya 400.000. Udah otomatis totalnya, jobnya P, produk, lalu teksnya PPN, lalu kategorinya kita L, lokal, karena ini rupiah, lalu kita klik record. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Safira Ristianti. Transaksi berikutnya adalah pelunasan piutang asing US dollar. Pada tanggal 16 Januari 2019, perusahaan menerima pembayaran piutang dari Nona Beatrice sebesar 77 US dollar ke akun cash IDR dengan ID
CRJ02. Langkah-langkah untuk menginputnya, yang pertama, pilih modul sales, lalu receive payments, pilih customer, Nona Beatrice, lalu isi ID-nya CRJ02, date-nya tanggal 16 Januari 2019, amount receive-nya 77 US dollar, payment method-nya kita pilih cash, lalu memonya ketik pelunasan piutang atas faktur SJ01. Lalu klik amount applied-nya, lalu enter. Nanti out of balance-nya akan 0. Rate-nya jangan lupa US dollar. Setelah itu klik record. Transaksi selanjutnya adalah pembelian kredit mata uang asing, yaitu pada tanggal 17 Januari 2019, perusahaan membeli barang secara kredit dengan termin net 10 after IOM kepada CV Beauty Shine. Pilih modul purchase, klik enter purchase, pilih bill, pilih supplier-nya CV Beauty Shine, kita pilih termnya, day of month after IOM, diskon date-nya 1, balance due date-nya 10. Lalu oke. Tanggalnya 17 Januari 2019. Purchase ID-nya B1726. Lalu pilih layout-nya, item, karena ini produk. Lalu bill-nya kita isi sesuai dengan faktur. Yang pertama 25 dengan item number-nya R02, deskripsinya berwarna rambut dengan harga 7,125, jobnya P. Selanjutnya bill-nya kita isi 25 juga. Item number-nya B02, body shop, dengan harga 2,375, jobnya P. Terakhir, kita isi 25 lagi dengan item number B03, lulur, dengan harga 2,375, jobnya P. Kita pilihnya O. Lalu record. Transaksi berikutnya adalah pembelian kredit mata uang rupiah. Pada tanggal 19 Januari 2019, perusahaan membeli barang secara kredit dengan termin 3/10 N/30 kepada CV Puri Indah. Langkah-langkah untuk menginput transaksi tersebut, yang pertama, pilih modul purchase, klik enter purchase, pilih menu bill, lalu pilih supplier, yaitu CV Puri Indah, lalu pilih termnya, payment is due-nya kita pilih in a given of days, diskon day-nya 10, balance due day-nya 30, diskon for early payment-nya 3%. Lalu klik OK. Kemudian purchase itu B1788, date-nya 17/01/2019, lalu pilih layout item karena produk, lalu input sesuai dengan faktur. Yang pertama, bill-nya kita isi 30,
dengan item number R01, yaitu vitamin rambut. Price-nya 10.000. Jobnya P. Selanjutnya kita input lagi, yaitu 30. Dengan item numbernya R03, yaitu conditioner, dengan harga 10.000. Jobnya P. Dan terakhir, kita input 30 lagi dengan item numbernya B01, yaitu body lotion dengan harga 25.000. Jobnya P. Kemudian, jangan lupa pilih kategorinya yaitu L, lokal. Lalu klik record. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vina Safinatun Najah. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi retur pembelian uang Singapura dolar. Pada tanggal 19 Januari 2019 dengan kode purchase B03, perusahaan melakukan pengembalian barang dengan mata uang asing kepada CV Beauty Shine. Jobnya P, kategori O, exclude 10% PPN. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pilih modul purchase, enter purchase, kemudian pilih menu bill, kemudian supplier, CV Beauty Shine, use supplier, kemudian isi termin, the payment is due-nya day of month after EOM, kemudian discount date-nya first atau 1, balance due date-nya 10. Kemudian klik OK. Selanjutnya purchase-nya diisi dengan PR223. Dengan tanggal 19 Januari 2019. Kemudian pilih layout menjadi item. Kemudian isikan data transaksi sesuai dengan bukti transaksi, yaitu bill-nya minus 12. Klik tab, item number B03. Kemudian description lulur. Selanjutnya kategori O. Karena ini mata uang asing. Use kategori, klik record. Selanjutnya pilih modul purchase, pilih purchase register, kemudian pilih return and debit, klik apply to purchase, kemudian date-nya diisi dengan tanggal 19 Januari 2019. Kemudian amount applied-nya diklik. Kemudian klik tab dan out of balance-nya harus 0. Setelah itu klik record. Selanjutnya kita ke transaksi retur pembelian US dollar. Pada tanggal 20 Januari 2019, perusahaan mendapat retur dari Nona Cheryl dengan nomor invoice RSSR01, jobnya P, kategorinya 0. Berikut langkah-langkahnya. Pilih modul sales, enter sales, pilih menu invoice, kemudian customer-nya diisi dengan nama Cheryl, use customer, terminnya diisi dengan COD. Kemudian invoice-nya diisi dengan SR01.
Selanjutnya date-nya 20 Januari 2019. Selanjutnya layout-nya diganti menjadi kemudian isikan faktur dengan tanda minus 12. Maaf, minus 2. Item number-nya R03. Selanjutnya price-nya $1,05. Job-nya P. Teksnya NT. Kemudian kategorinya O atau overseas. Yes, so is kategori klik record. Selanjutnya, pada jendela Command Center, pilih modul Sales, Sales Register. Pada Sales Register, pilih tab Return and Credits, kemudian klik Apply to Sale. Selanjutnya, date-nya diisi dengan tanggal 20 Januari 2019. Kemudian amount applied-nya, ya, klik tab, dan out of balance harus 0, klik record. Kemudian transaksi selanjutnya akan dibacakan oleh Dila Nursintawati. Oke, selanjutnya akan masuk ke transaksi kas masuk rupiah. Pada tanggal 21 Januari 2019, perusahaan menerima pembayaran piutang dari Nona Winter atas nomor sebesar Rp550.000 ke akun cash IDR. Langkah-langkahnya, yang pertama kita pilih sales, lalu klik receive payment, pilih customer, Nona Winter. Lalu kita input data transaksi pelunasan piutang usaha sesuai dengan bukti transaksi. Isikan nominal pembayaran pada kolom amount apply. Sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi, yaitu Rp550.000. Payment metode-nya kita ganti menjadi cash. Memonya pelunasan piutang atas faktur SJ06. Pelunasan piutang atas faktur SJ06. Lalu ID-nya kita ganti jadi CRJ05. Lalu kita klik record. Selanjutnya, langkah-langkah untuk melihat laporan dari perusahaan PopSycle Salon akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lailatul Kirom. Selanjutnya, setelah kita menyelesaikan semua transaksi pada studi kasus perusahaan PopSycle Salon, selanjutnya kita akan melihat laporan yang telah tersusun rapi di aplikasi ABSS Premier versi 20. Langkah-langkahnya yaitu pada menu jendela ABSS Premier versi 20, kita klik di Accounts, kita pilih Reports, lalu laporan pertama yang akan kita lihat yaitu laporan Profit and Loss. Di sini kita buka menu Accounts, lalu kita klik Income Statement Accrual. Kita klik 2 kali, lalu atur date from 1 Januari 2019. Tuhnya bulan Desember, tanggal 31 Desember 2019, lalu klik Display. Maka akan muncul laporan Profit and Loss. Di bawahnya sudah ada net profit atau loss-nya. Next, kita close. Kita buka laporan selanjutnya, yaitu laporan Account Transaction Accrual. Langkahnya masih sama, di menu Accounts, kita pilih Account Transactions Accrual, kita klik Display. Maka akan muncul laporannya.
sesuai dengan akun-akun transaksinya. Setelah itu kita klik close untuk membuka laporan selanjutnya, yaitu laporan standard balance sheet. Langkah-langkahnya masih di menu accounts, kita pilih standard balance sheet, lalu klik display. Setelah ini akan muncul laporannya. Kita scroll, ini jumlahnya, lalu setelah itu klik close. Laporan selanjutnya yaitu laporan cash disbursements. Langkah-langkahnya yaitu pada menu banking, kita klik, lalu kita pilih di transaction journal, kita pilih cash disbursements, lalu klik display. Maka akan muncul laporannya. Setelah itu kita klik close untuk membuka laporan cash receipts. Cash receipts. Di sini masih di menu banking, kita klik yang cash receipts-nya, lalu klik display, maka akan muncul laporannya. Setelah itu, kita klik close. Laporan selanjutnya yang akan kita lihat yaitu laporan sales cash summary. Kita buka pada menu sales, lalu di menu customer, kita klik sales summary, lalu klik display. Maka kita scroll ke bawah akan muncul laporan-laporannya per customer. Setelah itu kita klik close. Laporan selanjutnya yaitu yang terakhir laporan purchase supplier summary. Kita klik menu purchase, lalu pada menu supplier kita klik purchase summary, kita klik display. Maka akan muncul laporannya sesuai dengan masing-masing supplier dari CV Beauty Shine sampai CV Puri Indah. Setelah itu kita klik close. Maka semua laporan telah tersusun dengan rapi di aplikasi ABSS Premier versi 20. Dengan ini transaksi telah berhasil dilakukan semua. Kita klik close. Berdasarkan tinjauan sebelumnya mengenai pengolahan data keuangan pada perusahaan PopCycle Salon, maka kami menarik kesimpulan yaitu yang pertama, pada program akuntansi ABSS Premier versi 20, modul-modul yang dimiliki yaitu antara lain account, banking, sales, pembelian, persediaan, stock control, dan card file. Kedua, penggunaan ABSS Premier versi 20 dapat menjadi alternatif pemecahan dalam pengolahan data akuntansi dengan informasi yang akurat. Ketiga, program ABSS Premier versi 20 dapat mempermudah dalam pencatatan data transaksi dan dapat mempercepat proses pengolahan data akuntansi. Yang keempat, penginputan data dengan sistem yang sudah terkomputerisasi menggunakan ABSS Premier versi 20 dapat membuat data tersimpan dengan rapi sehingga mempermudah dalam pencarian data yang diperlukan. Kelima, sistem terkomputerisasi dengan menggunakan ABSS Premier versi 20 dapat mendukung efisiensi dan efektivitas perusahaan. Saran yang kami berikan yaitu dengan adanya contoh penerapan serta tutorial dari aplikasi ABSS Premier versi 20 ini, maka alangkah baiknya mengupgrade aplikasi ABSS Premier versi 25 yang memiliki fitur yang lebih lengkap dan terbaru, agar hasil pencatatan transaksi akuntansi di dalam perusahaan dapat lebih cepat dan akurat. Sekian penjelasan dan tutorial yang dapat kami berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.